kalau me time ini tidak hanya untuk kepentingan kita sebagai puan-puan, Iya. tapi juga buat perkembangan anak dan kebahagiaan keluarga. Buat laki gue juga sebenarnya me time-nya lebih banyak daripada gue ya. Karena gue memang udah sempet bilang sama dia, anak 2 itu capek banget, berat banget. Jadi gue tuh butuh me time. Dan gue masih banyak waktu kan sebelum jemput si Raja. Jadi gue bisa ke sauna dulu, ke spa, leha-leha. Dekat itu adalah sesuatu hal yang pekerjaan yang tidak ada habis-habisnya. Hello Puan Rantau and Puan Nusantara di Indonesia, di seluruh dunia, atau di Belgia. Masih bersama kita Puan Rantau dari ibu-ibu dan istri-istri yang tinggal di Belgia dan mencoba membentuk hidup baru di Belgia. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang me time atau waktu buat relaksasi sendiri, atau mungkin akan merempet-rempet ke we time. Di sini di Puan Rantau ini kita tidak untuk membandingkan me time yang mana yang lebih baik dari yang satu atau yang lain, atau mana yang mengeluarkan uang lebih banyak atau yang lain. Ini bukan kompetisi, tapi sekedar berbagi dari kita. Masih dengan saya moderator kali ini Efrata Tampu Bolon Dan Ana Simbolon, Kamala Devi Taib, Elizabeth Stephanie Manalu, ini nyebutin aku semua. dan Arifah Zahra. Taib. Nggak ada taibnya. Oke. Ya, seperti yang aku bilang tadi, hari ini kita akan bahas topik yang dekat banget sama hati banyak perempuan. Apalagi ibu-ibu yang sudah punya anak atau istri yang merasa suka kehilangan me time. Ya, di Belgia seperti apa sih me time itu? Kita akan bahas bersama-sama. Teman-teman, aku langsung tanya ke Fanny yang sedang hamil besar. Kamu memaknai me time itu seperti apa ya? Me time itu buat gue adalah dimana gue tidak melakukan apapun. Jadi gue bebas dari semua rutinitas, bahkan gue bebas dari beban pikiran. Setrikaan. Setrikaan itu adalah sesuatu hal yang pekerjaan yang tidak ada habis-habisnya. Setrikaan, bersihin rumah, semualah, masak. Nah, itu tuh adalah pekerjaan yang udah selesai tapi besok masih ada lagi gitu. Jadi me time buat gue adalah gue terlepas dari itu semua, bahkan dari kerjaan gue. Jadi gue punya waktu buat diri gue sendiri, dan bahkan gue jadi detach ya, nggak sama Bill. Jadi memang benar-benar gue buat diri gue sendiri gitu. Mau itu gue refleksi diri, mau itu gue have fun dengan apa yang menghibur gue, itu adalah me time gue gitu. Kalau Mala memaknai me time, apalagi Mala kan sangat dekat dengan pembahasan mental health and mental break. Jadi kayaknya sangat itu ya regular. Jadi Mala ini tadi kamu memaknainya seperti apa ya? Sebenarnya sih 11-12 sama Fanny ya. Cuman karena kemarin gue sempat ngambil yang namanya Flam Seseorang Kredit, itu tadi udah dibahas di segmen salah satu episode kita. Dan gue jadi belajar untuk benar-benar ngambil waktu untuk diri sendiri gitu. Jadi abis pulang kerja, gue kan kerjanya jadinya 4 jam per hari tuh dengan Flam Seseorang Kredit itu. Dan gue masih banyak waktu kan sebelum jemput si Raja. Jadi gue bisa ke sauna dulu, ke spa, leha-leha. Dan menurut gue, buat gue saat itu penting gitu. Cuman sekarang karena udah selesai ya fasenya, jadi gue cuman punya waktu sejam atau 2 jam untuk jemput si Raja. Maksudnya di rumah sendiri. Jadi gue ya benar-benar ngelepasin semuanya, pikiran, ya bengong aja. Bengong sambil minum air putih, sambil ngeliat ke kebun. Udah kayak bapak-bapak gini. Udah gitu aja. Harus ada ahnya ya. Udah minum air putih. Iya. Jadi ya kurang lebih sama kayak Fanny. Jadi benar-benar untuk diri kita sendiri, napas juga. Jadi keluarin, benar-benar aware sama diri kita. Terus tiba-tiba, aduh dudukku.
betis gue kram. Kadang kita nggak ngerasain atau nggak mau ngerasain karena harus kerja kan. Tapi pas lagi duduk diem, ternyata badan kita tuh lagi capek gitu. Jadi benar-benar ke diri kita sendiri. Ada anak, suami, rumah kayak kapal pecah ya, let it go. Kucing ngeong-ngeong, kasih makan dulu ke rumah. Gue punya kucing kan, kasih makan dulu baru gue bisa dengan tenang duduk. Bengong. Gitu. Oke, jadi me time buat Fanny itu ya terlepas dari semua kewajiban-kewajiban. Kalau buat Mala itu buat aktivitas ya, aktivitas buat diri sendiri. Bagaimana dengan Ana? Apakah memaknai me time dengan hal yang sama atau melihat me time sebagai makna yang berbeda? Me time untuk saat ini sangat berbeda buat gue karena gue punya newborn. Jadi tuh hektik banget ya di rumah gitu. Jadi me time gue kali ini tuh pakai skincare aja. Itu gue udah me time. Kadang gitu kan, misalnya 20 menit gue ke atas, nanti tuh ibu, kayaknya sih kayak lapar ini. Aduh, gak bisa apa sebentar aja. Mandi aja udah me time Gitu. Jadi pakai skincare tiap hari malam itu gue me time. Terus kalau kadang tuh di rumah sore itu buat masak, itu gue bilang udah gue masak aja. Jadi biar tanpa gendong anak, pakai headset sambil nonton YouTube gitu, nonton Puan Rantau tentunya. Jangan lupa. Ya udah itu me time gue saat ini. Ya. Kalau Arifah? Kalau gue memaknai me time itu menyayangi diri gue sendiri. Gue mencoba melakukan apa yang gue sukai di momen tersebut ya, karena kan apa yang gue sukai mungkin setiap harinya berubah atau setiap minggu yang berubah, tapi buat gue makna me time itu adalah menyayangi diri gue sendiri dengan fokus dengan diri gue sendiri. Gue lakukan apa yang benar-benar gue pengen lakukan dan atau sesederhana gue di kamar sendiri mengunci pintu itu adalah me time. Ngapain gue di dalam, mau nangis, mau menulis, mau baca, pokoknya gue sayangin diri sendiri. Begitupun gak cuma meluapkan kesedihan, tapi terkadang gue memeluk diri gue sendiri, self affirmation, self love itu adalah me time gue. Oke. Jadi ya me time itu bukan sesuatu yang egois ya, tapi sesuatu yang basic sebenarnya diperlukan ya. Kalau buat Puan Efrata, me time? Aku sama maknanya sebenarnya sudah terucap sama kalian. Oke, jadi me time itu bukan sesuatu yang egois, tapi recharge supaya kita bisa jadi ibu dan istri yang lebih bahagia. Mengutip kata Michelle Obama yang sangat inspiratif, you can't pour from an empty cup. Take care of yourself first. Jadi ibu yang bahagia itu biasanya bisa anak-anak atau suami itu bisa merasakan ya, akan membentuk keluarga yang lebih bahagia. Makanya dibilang happy wife, happy life. Bener. Gue tahu kenapa si Michelle Obama bisa ngomong. Boleh nggak cerita? Boleh. Jadi ternyata Esan banget. Jadi ada dia cerita si Barack Obama kan sibuk banget tuh politician kan ya, politik. Si Michelle, Lu baca bukunya Becoming? belum baca. Kayaknya si Michelle cerita langsung. curhat langsung. Michelle kalau nggak salah gue nontonnya itu dia kerja sebagai perawat pokoknya dia kerja juga, tapi rumah tuh semuanya in order gitu ya, semuanya tuh picobello ini. Suatu ketika Michelle mengamuk sama si Barack. Lu tahu nggak sih kerjaan gue, mental load gue itu banyak loh. Terus si Barack Obama yang nggak ngeliat karena dia cuma ngeliat udah beres semuanya. Akhirnya si Barack ngapain? Karena dia juga pengen memahami si Michelle kali ya. Dia kan juga pengen, oke deh daripada gue berantem, coba deh gue sehari jadi dia ngapain aja gue catet. Dia catet tuh si Barack nyatet. Dari pagi sampai malam, sampai akhirnya si Barack sadar, oh ternyata kerjaannya berat ya. Kok dia bisa sih handle semua ini gitu. Terus si Michelle, nah baru kan tahu loh. Dan dari situ si Barack juga udah mulai, ya oke, berarti gue harus lebih aware lagi sama istri gue. Ini mental load ini bener loh. Kita tuh cowok-cowok nggak ngeh aja. Jadi dari situ si Barack juga berusaha untuk ya memulai hubungan yang baru, lebih baik lagi lah sama bininya. Pokoknya intinya kayak gitu, karena mereka laki-laki nggak ngeliat. Jadi di 24 jam
cewek itu udah bisa melakukan semuanya ya, let's just rapi, tapi laki-laki ngelihat rapinya doang, di belakangnya kita berjibaku, mereka nggak lihat. Ya, jadi me time itu sangat penting sekali ya. Tapi kan kita dalam relasi juga sebagai ibu kita merasa me time itu penting. Tapi bagaimana dengan suami atau pasangan kita? Apakah mereka merasa me time buat mereka sama pentingnya dan me time kita menurut mereka adalah penting. Jadi mereka memberikan waktu buat kita ber-me time gitu ya. Itu gimana? Gimana saat ini dan setelah cerita-cerita tentang me time ini, gimana ke depannya? Apa mau komunikasi dengan suami atau pasangan supaya mereka lebih mengerti? Atau mungkin sekarang sudah mengerti? Bagaimana dengan anak? Kalau gue itu dia tahu kalau gue butuh me time dan juga butuh pijit. Jadi kayak dia kasih kado bon gitu buat pijit tai 2 jam. 2 jam langsung. 2 jam, Iya, gitu. Jadi dia tahu karena gue memang udah sempet bilang sama dia, anak 2 itu capek banget, berat banget. Jadi gue tuh butuh me time gitu. Karena di rumah terus juga dan melihat rumah selalu berantakan, itu bikin gue stres. Mental gue itu nggak baik-baik saja. Jadi dia mulai mengerti kayak ya udah lu kasih tau gue aja kalau lu lagi butuh, biar gue ya udah luangkan waktu. Oke. Kalau Malo? Kalau gue, Yerun sama gue udah mulai ngobrolin banyak tentang itu. Dia juga tahu kalau kayak begini nih ngumpul-ngumpul sama teman-teman itu termasuk me time gue juga kan. Dan Yerun juga, maksud gue berusaha untuk ngasih tahu Yerun juga kebutuhan gue apa gitu. Terus dia juga ngasih tahu. Dan biasanya kalau dia pucuk-pucuk ke atas ya udah gue biarin. Cuman kayak kemarin-kemarin gue tahu hari itu mestinya ya main lah sama anak gitu. Cuman dia kayaknya lagi nggak aware apa gimana dan gue moments ya udahlah gue ngomel aja sendiri gitu. Tapi gue ngomelnya nggak ngomel sih, kayak ngasih tau ke Raja. Terus si Heron juga lagi ada di situ jadi dia denger kan. Terus besoknya gue jelasin, kalian berdua main dulu deh keluar karena kamu gak ketemu papa sampai hari Sabtu. Terus kamu juga gak ketemu anak kamu sampai hari Sabtu. Coba keluar. Jadi gue yang inisiatif, coba keluar jalan kaki, kan katanya lu juga mau lebih sehat lagi ya. Laki gue ya udah akhirnya ya udah, tapi untungnya laki gue lakuin gitu, nggak cuma iya doang tapi dia ngelakuin. Ya udah, jadi emang kita komunikasiin butuhnya apa, maunya apa, dan lebih nggak ngira-ngira. Karena gue ngomong sama dia misalnya, oh gue pikir lu tahu apa yang lo harus lakuin. Ya gue pikir lu juga tahu. Enggak, ya berarti komunikasi kita emang harus dibenerin sayang. Iya ya udah. Jadi emang harus benar-benar ngomong gitu. Apa yang kita mau, apa yang kita nggak mau. Ya ada. Kalau Bion itu dia punya me time juga. Jadi me time-nya dia itu PlayStation. Jadi dia ada game night. Jadi kalau misalnya udah masuk Jumat malam itu game night. Game night dia PlayStation sama temennya, jadi kan online gitu. Nah itu dia itu me time-nya dia gitu. Dan kalau misalnya dia bilang aku game night kadang bukan hanya hari Jumat malam aja, tapi misalnya Sabtu malam gitu kan. Terus dia nanya kalau kita berdua nggak ada kegiatan bareng-barengnya, dia nanya aku boleh nggak main game. Terus ya udah. Karena pada saat itu gue mikir ya udah biarin aja, jadi gue punya me time sendiri gitu. Jadi kadang gue nggak harus ngomong karena dia sendiri juga minta gitu. Tapi kadang gue juga minta, gue mau me time gitu. Me time gue ya kalau misalnya gue udah minta me time dia pasti main game. Jadi gitu aja terus. Karena belum punya anak ya gitu. Tapi nanti kalau punya anak itu nggak bisa otomatis, Van, karena mereka pasti dia juga nyari kabur, lu juga pengennya kabur, cuman lu nggak bisa, lu megang anak gitu. Dan laki itu nggak sensitif soal cewek, jadi lu emang bener harus nggak tahu, sorry, gue udah mau marah, gue udah mau gila nih karena gue capek, gue nggak bisa tidur, lu harus bilang begitu. Jadi baru dia Iya, makanya gue bilang tadi karena belum punya anak, jadi ya kita tahu sama tahu aja gitu. Kalau Arifa? Kalau buat gue me time ya kita udah
ngobrol banyak banget sih masalah me time, dan dari awal banget gue selalu ngomong ya, gue mau di kamar sendiri, lo take care Ardias, ya udah gue di kamar sendiri. Kalau enggak, gue suruh mereka pergi, coba deh kalian father and son time gitu kan, berenang atau olahraga bareng. Nah gue di rumah me time sendiri, beberes atau apa ngapain kayak gitu. Dan buat laki gue juga sebenarnya me time-nya lebih banyak daripada gue ya. Karena dia kayak seminggu 3 kali pergi olahraga ya, bareng kan football sama paddle. Jadi dia seminggu 3 kali itu malam dari jam 8 atau jam 9 gitu ya berangkat dari rumah. Ya udah sampai tengah malam seminggu 3 kali. Nah makanya karena gue nggak sportif dan gue juga memang nggak banyak kegiatan di luar. Nah biasanya gue mintanya ya mereka pergi dari rumah biar gue bisa sendirian gitu. Karena gue lebih prefer di rumah ya kalau me time, enggak yang jalan-jalan ya kaki lagi begini juga gitu. Tapi sebelumnya waktu gue sehat pun gue memang anak rumahan dan lebih nyaman ngerasanya untuk nge-recharge diri gue sendiri itu di rumah. Oke, menarik ya. Kalau aku me time-nya itu biasanya kalau sekarang kan ganti-ganti ya me time-nya, tergantung musim, tergantung keadaan, situasi, dan kayaknya ganti aja gitu, bukan hobi nggak pakem selalu yang sama. Kalau sekarang aku me time-nya ke fitness, nge-gym, sama dari tahun lalu me time-nya yang kalau berhari-hari ya itu pergi ke meditasi, retreat gitu, buat 2 hari atau kadang buat seharian. Itu me time besar. Kalau me time kecil sih biasanya aku kerja di kebun ya. Itu juga bisa juga. Ya, lihat bunga gitu, terus pakai headset sambil nelpon teman, itu jenis me time aku. Nah, sekarang ada fakta menarik, me time kita semua mengakui sangat perlu. Nah, ada fakta menarik mengenai pentingnya me time. WHO menyebutkan kesehatan mental ibu sebagai faktor kunci untuk perkembangan anak. Jadi, ketika suami-suami puan tidak mengerti tentang pentingnya me time, jelaskan ke mereka kalau me time ini tidak hanya untuk kepentingan kita sebagai puan-puan, tapi juga buat perkembangan anak dan kebahagiaan keluarga. Atau bisa juga share video ini ya Ke suami-suami kalian. suami kalian tahu. Iya, betul. Nah, berapa penting sih me time dan berapa lama? Nah, studi di Eropa menyampaikan ibu yang punya waktu nggak perlu lama-lama, minimal 30 menit sehari untuk aktivitas pribadi, melaporkan kepuasan hidup yang lebih tinggi. Nah, kenapa 30 menit? Karena ini cukup untuk aktivitas sederhana seperti meditasi, membaca, skincare, atau bahkan jalan-jalan santai tanpa mengganggu rutinitas keluarga. Nah, kita kan tadi sudah sama-sama menyampaikan kira-kira me time kita. Ini sambil berembuk nih, kira-kira ide apa aja yang bisa kita sampaikan ke puan rantau selain yang sudah kita sampaikan ya, yang mungkin akan juga kita coba praktekkan ke depannya, me time. Mungkin gue kasih tips sedikit ya. Kalau memang aktivitas kalian dari kerja itu udah padat dan tempat kerja kalian tidak jauh dari rumah, mungkin kalian bisa me time dengan naik sepeda. Karena dengan kalian naik sepeda, kalian itu membutuhkan waktu lebih lama daripada kalian menaiki kendaraan ya, mobil. Dan saat kalian naik sepeda, itu kalian melihat lingkungan, lebih aware sama lingkungan kalian, lebih menikmati, dan sambil naik sepeda juga bisa sambil mikir-mikir. Itu adalah mungkin tips yang termudah kalau memang kalian nggak mau ngeluarin uang buat pergi ke wellness atau sebagainya. Dan kalau memang aktivitas kalian itu bener-bener padet banget, kerja, rumah juga harus kerja dan lain-lain, mungkin bisa mengubah cara kalian pergi ke kerja. Itu bisa bisa jadi inisiatif ya untuk me time kalian. Ada lagi yang mau ide-ide? Ke gua dulu. Gua ini. Ayo dah, Puan Mala yang suka me time. Iya, kalau gue mencoba karena gue sebagai perawat ya, juru rawat ya, gue suka berangkat lebih pagi. Kalau misalnya shift pagi jam 7, gue udah sampai kantor jam 6-an gitu. Karena apa? Karena gue di situ gue stretching dulu. Gue stretching dulu 20 menit, habis itu gue
tiduran sebentar atau bengong-bengong atau enggak breath work ya, latihan napas. Abis itu baru deh gue sarapan di kantor. Atau enggak, udah nih jam 7-nya kita briefing kan. Abis briefing gue ke WC dulu. Kalian tahu kan untuk apa? Untuk buang hajat. Jadi gue buang hajatnya di jam kantor. Itu. Emang sih kayaknya agak aneh ya. Tapi menurut gue, kenapa nggak manfaatin aja sih? Tapi dengan cara yang baik dan benar gitu. Ya udah, itu salah satu me time. Ketika itu udah terjadi dan gue bisa mengatasi hari ini dengan baik gitu. Oke, menarik. Fanny? Karaokean. Karaokean di kamar mandi gitu. Gue punya karaoke set. Ada yang gue bawa di rumahnya anak. Terus lu karaoke sendiri gitu? Karaoke sendiri. Kadang gue kalau misalnya nih perjalanan dari Roeselare ke tempat lo gitu, ya udah nyetel mobil gitu, nyanyi sendiri. Terus kalau misalnya bareng si Bion, gue bilang gue mau karaoke ya, gue mau nyanyi. Jadi gue setel itu musik, terus gue nyanyi aja gitu. Dia mau dengerin, maksudnya dia mau dengerin, dia mau empet gitu denger suara gue bodo amat. Yang penting walaupun itu masih sama dia, tapi memang bukan me time sepenuhnya ya. Tapi gue udah nyanyi, menghibur diri gue sendiri gitu. Jadi nyanyi itu karaoke juga. Mungkin kalau di Indonesia kan lebih banyak ya tempat, kalau di sini kan enggak gitu. Iya. Seru juga. Kalau gue sebelum hamil itu gue bangun pagi jam 3, setengah 4 cuma buat me time, baca buku gitu. Dan gue awalnya sih ngerasa kayak aneh banget ya gitu, masa sih gue bisa bangun ya kan. Tapi ternyata ya pagi itu hening, bener-bener wow, gue suka banget gitu. Jadi nggak ada yang ganggu, nggak ada anak gue yang ganggu, mama ini begini begono. Jadi tuh baca buku aja. Dan gue pikir awalnya gue bakal ngantuk di kantor. Ternyata enggak kok. Karena udah terbiasa ya. Jadi gue ngerasa itu Sampai kayaknya sekarang. Iya, kalau kan sekarang ada newborn nggak mungkin. Nggak ada tenaga ada. Mendingan tidur. Masih 3 jam nyusuin. Iya, 3 jadi jam 4 jam. mungkin kalau nanti newborn yang udah besar, gue akan kembali lagi ngelakuin itu. Oke, menarik. Jadi aku macam-macam me time-nya tadi ada yang ke tempat kerja, naik sepeda. Jadi sebenarnya tidak mengambil waktu yang tersisa, tapi memang mengganti jenis transport. Ada me time yang memanfaatkan waktu me time ketika suami juga me time, melihat ya aku bisa me time, ngambil kegiatan. Jadi nggak perlu juga meminta waktu terpisah gitu kan. Atau berangkat kerja lebih cepat untuk me time di tempat kerjaan. Jadi nggak di rumah digangguin gitu kalau mau stretching dan lain sebagainya. Atau kayak anak ketika semua orang masih tidur, dia bangun dan dia mencuri waktu untuk me time. Nah, selain itu aku bagikan juga beberapa hal selain disebutkan jenis-jenis contoh-contoh me time yang bisa dilakukan puan-puan di rumah. Salah satunya yang menurut aku penting banget itu nonton Puan Rantau, podcast Puan Rantau. Atau ya YouTube yang lain, tapi dibatasin, jangan jadi mindless scrolling gitu ya, dibatasin. Memang diniatkan ini me time aku mau lihat setengah episode Puan Rantau 20 menit contohnya. Anda sudah menyampaikan baca buku atau journaling, tapi ini bisa juga dilakukan saat tidur atau commute, kalau naik kereta contohnya atau naik bus ya. Dengerin podcast, meditasi atau stretching. Meditasi juga bisa dilakukan di kereta atau di bus. Jangan ketika menyetir, berbahaya. Kalau kalian punya balkon, di sini ada ide juga, contohnya duduk di balkon atau dekat jendela sambil menikmati minuman hangat. Aku sih suka itu, apalagi kalau hujan. Oh iya benar. Benar. Dan pakai selimut yang dikasih sama Mala. Oke, itu benar banget. Atau me time yang bermanfaat seperti belajar hal baru online. Ingat Mala, 10 Januari, me time kamu sebelum 10 Januari itu cari-cari foto gaya thumbnail. Atau hal lainnya seperti melukis, crochet, atau dekorasi rumah. Ada juga me time yang bermanfaat lainnya seperti
tidur, power nap, decluttering kecil kayak ngerapin rumah karena itu ada satisfaksi Bener sendiri juga kan, ngeberesin rumah. Jadi ya 20 menit, 30 menit cukup untuk me time. Gitu. Nah itu kan hal-hal singkat yang bisa buat curi-curi waktu nih. Gimana dengan ketika kita punya waktu 2 hari, 3 hari, me time atau we time itu Puan Ranto menghabiskannya untuk apa? Travel, biasanya girls trip. Karena kalau gue pribadi saat gue girls trip itu gue menjadi diri gue sendiri, tidak sebagai istri dan tidak sebagai ibu. Dan gue menghitung itu atau menganggap itu sebagai me time karena gue bener-bener kayak punya waktu untuk minum kopi yang masih panas, bener-bener nyelesain makeup, skincarean, ngobrol, kita makan, cheers kayak gitu, nikmatin makan tanpa gangguan ya, mama ini itu. Jadi menurut kalau misalkan gue punya kesempatan di mana gue juga berusaha setiap tahunnya untuk menyisihkan hari untuk me time dengan girls time gitu. Dan gak harus jauh atau mahal sih. Ya. Kalau Puan Setuju sih setuju sama. ya. Berarti kita harus merencanakan Banyak-banyak nih, iya waktu me bener. time kita ini. 2026, ayo. Ya kita podcastnya di ini ya di tempat Iya lain. bener. Mantap. Iya benar. Seru tuh. Belakangnya Eiffel Tower. Kan udah kita ke Paris bareng. Ya, Kita maksudnya ganti lah. belum ada Swiss podcast. lah, Oh ya, Swiss Swiss lah. Iya penasaran. Sambil Oke, kita akan membicarakan soal me time kita behind the scene. Berikutnya kita mungkin di kota lain kita akan recording episode berikutnya. Seru banget. Terima kasih sudah berbagi. Semoga episode kali ini bermanfaat buat Puan Nusantara jadi dapat ide. Pasti banyak jenis-jenis me time lainnya. Tolong Puan Nusantara yang mau berbagi dengan puan-puan lainnya, tulis di komen me time kalian atau me time yang kita sebutkan yang menjadi inspirasi ya dan akan dilakukan ke depannya. Iya. Ya. Jangan lupa kalau suka episode ini like, klik loncengnya jadi dapat selalu notifikasi, subscribe dan sebarkan episode ini ke suami-suami Puan Rantau, ke tuan-tuan dan ke puan-puan yang lainnya. Aku tutup episode kali ini dari Puan untuk dunia. Bye.